Perkenalkan nama saya Pevita Maiswari Sundari Putri. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemaparan mengenai costing, method, average cost, dan manual inventory valuation pada UDU versi 16. Nah, inventory valuation merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat nilai inventaris atau stok perusahaan. Nah, jenisnya sendiri ada dua, yaitu manual dan automated. Manual adalah metode yang sekarang akan kita pakai, yaitu metode yang melibatkan proses fisik yang dilakukan oleh manusia untuk menghitung dan menilai jumlah dan nilai inventaris perusahaan. Jadi proses penghitungan jumlah persediaan yang tersedia akan dilakukan secara manual dan biasanya dilakukan secara periodik seperti per bulan atau per tahun. Sedangkan untuk automated merupakan proses yang melibatkan sistem atau perangkat lunak khusus untuk melakukan pelacakan atau penghitungan nilai inventaris dari perusahaan. Jadi seperti namanya, proses ini proses penghitungan dari inventaris perusahaan dilakukan secara otomatis. Dan untuk costing method adalah pendekatan yang digunakan untuk menghitung dan menentukan biaya produksi atau biaya inventaris dalam akuntansi dan manajemen keuangan. Untuk metodenya ada 4 di sini. Yang pertama adalah first in first out, yang merupakan metode di mana barang yang pertama kali masuk ke dalam persediaan adalah barang yang pertama kali dijual atau digunakan dalam produksi. Untuk yang kedua adalah last in first out, yang merupakan kebalikan dari first in first out, di mana barang yang terakhir masuk adalah barang yang pertama kali dijual atau digunakan dalam produksi. Yang ketiga adalah weighted average atau average cost, yang merupakan metode untuk menghitung rata-rata biaya per unit persediaan dengan membagi total biaya persediaan dengan jumlah unit yang tersedia. Nah, yang terakhir adalah specific identification, di mana metode ini akan melakukan identifikasi terhadap biaya persediaan secara spesifik untuk setiap item persediaan yang terjual dan digunakan dalam sistem. Nah, untuk metode yang kita gunakan untuk costing methodnya adalah average cost atau weighted average. Nah, untuk skenario sendiri adalah PT iBox, merupakan perusahaan yang akan melakukan pembelian iPhone 5 pada PT Apple Inc. Nah, PT iBox akan melakukan pembelian 2 kali di waktu yang berbeda, di mana kedua pembelian tersebut untuk harga per unitnya dari barang yang dibeli berbeda. Jadi, seperti yang dilihat di dalam tabel, pada pembelian pertama kuantitinya 4 dan harga unit per kosnya adalah 400. Dengan yang kedua, kuantitinya juga 4, tapi harga unit per kosnya adalah 200. Nah, di sini dengan metode average cost, lihat bahwa inventory in hand-nya pada saat jumlahnya 8, harganya menjadi 300, di mana merupakan rata-rata dari 400 ditambah 200, kemudian dirata-ratakan kuantitinya. Dan di sini harganya menjadi 300. Oke, setelah selesai melakukan proses pembelian tersebut, PT iBox akan melakukan penjualan iPhone 5 tersebut kepada PT Apple sebanyak 4 buah. Nah, kita bisa langsung aja ngebuat tahapannya. Jadi yang pertama akan membuat produk kategori. Di sini sebelumnya saya telah membuat produk kategori saya, yaitu iPhone pada inventory, dan di sini produk kategori. Pada kategorinya saya masukkan all, dan costing methodnya adalah average cost, dan inventory valuation adalah manual. Dan di sini kita akan ke sales untuk membuat produknya. Karena saya belum membuat produknya, di nama produknya adalah iPhone 5. Untuk harganya, salesnya sebesar 400, dan costnya di sini jadi 200. Oke, setelah selesai, server produk dan produk kategori saya jadi iPhone. Oke, kita kembali di sini teksnya saya set secara default yaitu 15%. Oke, kita klik save. Setelah selesai, kita akan melakukan proses procurement pertama. Jadi kita akan ke purchase, kemudian ke create quotation. Ini akan kita masukkan PT Apple Incorporated, kemudian produknya adalah iPhone 5. Oke, ada yang dipilihnya kita udah jadi 4, dan unit price-nya di sini kita masukkan untuk pembelian pertama adalah 400. Oke, sudah sesuai semua, kita cek. Kemudian kita send the email, send. Kemudian kita akan konfirmasi ordernya untuk mengubah statusnya jadi purchase order dari IFQ. Kemudian kita klik receive products, set quantities, untuk set dan beli 4, dan langsung validasi. Oke, statusnya sudah berubah jadi done. Kita akan melakukan request for quotation yang kedua.
Oke, dimasukkan PT atau incorporated. Di sini kita masukkan iPhone 5, yang PPT-nya ada 4. Harganya jangan lupa diubah jadi 200. Oke, di sini udah diubah jadi 200. Kita akan send the email. Oke, di send the email. Kemudian kita akan konfirmasi ordernya. Oke, kita akan isi kodenya, set quantities-nya, dan kemudian validasi. Dan setelah selesai, jadi di sini terlihat bahwa tercreate dua purchase order ya. Untuk yang totalnya 1.840 dan 920. Oke, selanjutnya kita akan melakukan penjualan. Untuk penjualan kita ke sales dan meng-create quotation. Di sini customer-nya kita masukkan tag Apple, produknya kita masukkan iPhone 5, quantity-nya kasih 4, dan harga unit per price-nya kita set jadi penjualannya 400 sesuai yang telah di set sebelumnya. Terus kita lakukan send ke email untuk meng-email quotation tersebut. Kita send, kemudian kita konfirmasi, kita berubah jadi self order dari quotation, kemudian kita akan delivery, kemudian kita validasi. Oke, jadi di sini statusnya sudah berubah menjadi dan. Nah, setelah berubah menjadi dan, kita akan melihat reportingnya. Kita akan melihat stock valuation. Akan inventory. Nah, sebelumnya untuk mengakses valuation pada reporting, kita harus ingat untuk mengaktifkan developer mode. Karena kalau misalnya nggak ada developer mode, kemungkinan kita nggak bisa mengakses bagian menu valuation pada reporting inventory. Jadi kita klik di sini, valuation. Di sini terlihat bahwa unit value-nya berubah menjadi 300. Jadi yang 400 dan 200 jadi 300 sesuai dengan yang pada tabel di mana digunakan average cost di sini. Dan kemudian untuk selanjutnya kita akan mencek journal entries. Dapat kita lakukan ke bagian accounting, kemudian kita ke accounting, dan ke journal entries. Nah, di sini terlihat bahwa di sini nggak ada pembelian nggak ada journal entries untuk yang proses yang kita lakukan ini karena seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa untuk inventory valuation-nya kita lakukan secara manual, maka di sini tidak akan menghasilkan journal entries. Dengan begitu, setelah selesai pemaparan saya untuk kali ini, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam isi maupun penyampaiannya. Terima kasih banyak.